Mari masuk, tarik kursi duduk. Hari Selasa mereka yang CP, kalau kita hari Rabu. Oh siap. Tadi Kamis CP ulang. 3 kali lagi. Siap. Saya pada prinsipnya saya bangga karena kamu ini dipilih ada di dinas ini. Kenapa saya bangga? Saya lihat kamu punya potensi yang luar biasa, kapasitas yang luar biasa. Sehingga saya berharap kamu datang. Saya sudah komunikasi sama bos. Sebentar nanti kita ketemu bos lapor. Setelah kita diskusi dulu, terbatas dulu. Pertama, ada beberapa agenda kerja kita di dinas ini yang paling penting, dan hari ini kita memulai untuk melakukan inovasi dengan sistem tata kerja yang berbeda. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena dari evaluasi dalam kinerja di Bapenda dari tahun ke tahun selalu mengalami stagnan. Kenapa demikian? Karena metode pelaksanaan kerja di dalam kantor yang kelihatan masih kaku, gitu. Sehingga hari ini saya kemarin sudah diskusi dengan Pak Kepala Bapenda. Kebetulan saya juga sedang lagi melakukan studi tesis tentang kenapa penerimaan PBB di Sulawesi Selatan itu tidak mengalami pertumbuhan, perkembangan, seperti mengalami stagnan. Apa kendalanya, apa masalahnya? Sehingga kemarin saya diskusi dengan pimpinan. Mungkin sebentar ini saya minta satu orang bantu untuk sama-sama di sana, nanti video saya wawancara dengan pimpinan. Sehingga ada beberapa alur mekanisme kerja yang hari ini kita akan merubah sistem dengan format yang baru, mengurangi mekanisme kerja yang sudah dibangun setiap bidang, gitu. Tapi hari ini kita tidak bisa kerja bidang. Harapan kita adalah kehadiran Bapak di sini. Ada banyak agenda kerja kita yang kemarin saya diskusi sebentar dengan Bapak untuk coba kita menindaklanjuti visi misi Bupati dengan capaian target kerja kita. Kalau kita kerja secara terstruktur, masif dan baik sehingga terukur supaya kerja-kerja kita itu dinilai orang bahwa hasil juga. Kenapa saya sampaikan demikian? Tadi mungkin dari awal diskusi kita saya sudah cerita, opini publik terhadap kita selama ini itu minus, bukan rata-rata tapi minus gitu. Kenapa? Sistem itu karena apa? Normanya, aturannya itu benar, sudah bagus. Ada undang-undang aturan sama. Tapi dalam tata laksananya adalah eksekutor. Itu pemimpin kita dijabarkan sebuah fungsi tugas di bawah diturunkan kepada semua staf dalam pelaksanaan itu. Yang kita lihat sudah baik, tapi kali ini coba dalam zaman kerja sekarang lebih banyak orang cenderung untuk melakukan inovasi dengan cara kerja, sistem kerja gitu. Kita tidak bisa terpaku dengan Tempat sistem birokrasi yang terlalu kaku sehingga membuat kita tidak bisa berkuasa dengan maksimal melaksanakan tugas yang baik ya, dukungan yang optimal begitu dalam tata kerja kita. titik koordinat. Sehingga bagian ini kemarin saya dengan pimpinan dulu diskusi, kita dalam ini dinas ini kita kan bagi sistem kerja sesuai dengan kelompok kerja. Gitu. Kita tidak bisa merasa diri nyaman sebagai staf di bidang ini kalau ada perintah pimpinan bidang baru lakukan, kalau tidak seperti begitu. Karena kalau seperti begitu nanti semua orang datang merasa dirinya dia tidak bertanggung jawab apa gitu. Kalau diperintah suruh bekerja, kalau dia tidak tahu. Gitu. Bagian ini kita coba formulasinya, kita ubah sistem metode kerja sesuai dengan tugas rutin kerja yang akan dialihnya kantor dalam laporan yang pada akhirnya akan memudahkan tim pemeriksa, memudahkan orang untuk bisa mengetahui bahwa alur kerja kita ini output dalam capaian itu dinaik apa turun gitu. Sehingga bagian ini mungkin izin pimpinan sarankan untuk kita harus dalam tata laksana kerja kita akan memulai dengan pembagian pokja kelompok kerja yang akan bergerak pada levelnya sendiri sesuai kapasitasnya supaya maksimal. Jika kelompok kerja itu kita akan kasih awal kerja, kok kerjanya apa? Seperti apa definisinya. Lalu ya sehingga bagian itu sudah sesuai dari pimpinan. Saya jelaskan ini secara umum juga semua pimpinan biar kita sama-sama paham. Kalau mau kita sepakat, nanti kita mulai. Gitu. Yang pertama itu jadi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan tugas dan inovasi kreatif kita itu
kita membentuk beberapa kelompok kerja pokoknya dengan tugas dan tanggung jawab dari yang pertama itu kelompok pendataan dan penilaian pajak daerah. Jadi punya fungsi itu melakukan pendataan objek dan subjek pajak daerah, khususnya pajak bumi bangunan BPHTB. Di luar dari PBB BPHTB ini satu kelompok khusus. Nanti di luar kelompok khusus yang dia kerja berhubungan dengan yang pendataan penilaian juga terhadap pajak daerah kepada warung makan, kepada hotel, kepada reklame. Ini sendiri lagi direktur, karena ini dia besar kerjanya PBB dan BPHTB. Kita tidak bisa gabung dalam satu tim itu, dia akan terpisah. Yang kedua itu kelompok pelatihan dan penelitian pajak daerah, sehingga kelompok tim kita yang bentuk pertama sebagai pendataan, dia setiap hari itu data apa dulu kita bangun. Contoh uang dulu, rame dulu, pajak daerah tanah dulu, atau apa itu dulu. Nanti proses itu ketika dilakukan data kemarin, baru kita terlibat dalam timnya penilaian. Dari data langsung kita penilaian, kamu yang nggak tahu dulu sama-sama kita bahas. Ini nilainya berapa? Kalau mata tipenya itu nilainya berapa ya? Langsung lahirlah ke surat ketetapan. Nanti setelah surat ketetapan pajak dibuat, baru kita limpahkan ke kelompok dua nih, kelompok penagihan. Itu dulu kelompok penagihan. Jadi ketika data kita input data satu kali secara sistematis satu data file. Ada nanti sekretaris dengan teman-teman yang mereka ada satu kelompok IT data semua itu kita lihat. Data mereka itu semua dari warung atau apa alamat di mana mau kita per objek atau per lingkungan boleh macam warehouse ini potensinya itu apa saja, ini potensinya apa saja, jumlahnya berapa. Gitu. Nah, baru kelompok penagihan setelah kelompok penagihan kita suruh turun dalam penagihan atas rasa ketetapan kita sebuah lahirlah surat penagihan. Surat tagihan baru tim pagi ini turun. Mereka bingung alamat orangnya, nanti kelompok pendataan jadi jelaskan orang ini di sini, dia di belakang ini di sana. Nah, kita punya akses link komunikasi untuk terkait ini itu dan tidak terputus data dan sistem tagihan. Baru masuk ke berikut adalah kita kelompok tim sosialisasi dan edukasi, sosialisasi terhadap sosialisasi